Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang kami hormati segenap para pengurus Yayasan Islam Al-Huda Jampen beserta para pengajarnya, yang kami hormati segenap para wali santri dan juga santri bidang pendidikan Yayasan Islam Al-Huda Jampen, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan juga memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita semuanya, termasuk kenikmatan karunia yang sama-sama patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tidak ada doa, tidak ada harapan semoga bertemunya kita dengan bulan Ramadan tidak sebatas mendapatkan haus, tidak sebatas mendapatkan lapar, tapi betul-betul bisa memanen pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu segenap para pengurus, wali santri dan tamu undangan kami hormati, pripun kabaripun, sehat? Sampun lemes napa tasih kuat? Kok wajah kita pun lemes danten? Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang nanti malam sudah siap mati, angkat tangan. Kok menengkabe? Diulangi. Yang nanti malam sudah siap mati, angkat tangan. Cuman satu. Yang lainnya belum, termasuk yang bicara. Bapak Ibu, kenapa kita ini belum siap mati? Jawabannya adalah karena hidup kita belum ideal. Kalau ditanya siap mati atau belum, jawabannya belum. Di antara sebabnya adalah karena hidup kita ini belum ideal. Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan kenapa kita ini belum siap mati. Tapi lihat para ulama zaman dahulu, mereka orang-orang yang sangat ideal hidupnya, yang sangat ideal ibadahnya, sehingga kapanpun dimanapun mereka berada, kalau memang malakul maut datang kepada mereka, mereka itu siap mati. Ada kisah Bapak Ibu, seorang ulama yang bernama Mansur bin Zadan. Siapa namanya? Mansur bin Zadan. Dikatakan tentang beliau, lau qila lin Mansur ibnu Zadan anna malakal maut ala al-bab maka nahu ziyadatu fil amal. Dikatakan kepada Mansur, seandainya telah datang kepada Mansur bin Zadan berita bahwasanya malakul maut itu sudah berada di depan pintunya. Malaikat maut sudah di mana? Di depan pintunya. Apa kata beliau? Maka nahulizadatun fil amal, maka sungguh beliau tidak butuh lagi untuk menambah amal. Kenapa jamaah kaum muslimin? Kenapa Mansur bin Zadan seandainya malakul maut sudah di depan pintu, beliau siap dan tidak menambah amal lagi? Jawabannya karena pola hidup beliau sudah ideal. Bapak Ibu,
Kinten-kinten Bapak Ibu pola hidupnya pengen ideal napa mboten? Kok do lemes iki? Ketika Bapak Ibu ingin pola hidupnya itu ideal, maka dibutuhkan yang namanya muhasabah, introspeksi. Bahasa Jawa ini apa? Halo? Mawas diri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu dalam surat Saba ayatnya 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayatnya 46, apa kata Allah? Kul, katakan, innama a'idukum biwahidah, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu satu nasihat saja. Apa nasihat itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, antakumu lillah, hendaknya kamu itu berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, masna, berdua, wa furoda, ataupun sendiri, summa tatafakkaru, kemudian kalian hendaknya bertafakur, hendaknya kalian muhasabah. Bapak Ibu jujur, mumpung poso, kita ini sering introspeksi napa mboten? Iki nek ranjap kalau tutup pengajian ini. Bapak Ibu jujur, kita ini sering ngoreksi napa mboten? Sering. Tapi sing dikoreksi sinten? Tanggane. Nek ora tanggane ya bojone. Jarang kita ini namanya ngadakan ngoreksi diri. Makanya wajar, makanya normal kalau pola hidup kita tidak ideal. Rumangsane sempurna, rumangsane sudah bagus hidupnya, ternyata jauh Bapak Ibu. Maka jamaah kaum muslimin, untuk itulah sore hari ini sama-sama kita akan ngoreksi, bukan ngoreksi orang lain, tapi ngoreksi siapa? Diri kita sendiri. Ada 4 poin yang hendaknya kita koreksi terhadap diri kita minimalnya. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah belajar. Yang kedua adalah akidah. Yang ketiga adalah ibadah. Sudah berapa? Yang terakhir adalah akhlak. Total enten pinten? Siapa yang bisa ngulang hitung? Apa 4 itu? Akidah, 2 ibadah, 3 akhlak, 4 belajar. Niki sengaja diwali apa diurutke? Ya, ada 4. 1 apa? Belajar. Kedua, akidah. Ketiga, ibadah. Keempat, kita mulai satu persatu dari belajar dulu. Bapak Ibu, ketika belajar maka apa yang perlu kita koreksi, apa yang perlu kita evaluasi? Yang pertama adalah semangat. Yang pertama adalah apa? Semangat. Bapak Ibu, kira-kira kita ini ngajinya sudah semangat atau belum? Kok do lemes toh iki? Kira-kira ngajinya semangat atau belum? Sudah. Lebih semangat mana antara ngaji sama makan Bapak Ibu? Makan.
Kita ini Masya Allah kalau diajak makan gratis itu Masya Allah tanpa mikir, siap. Bukan siap bahasa sekarang apa? Gas. Tapi yuk pengajian apa jawabannya? Sik, tak delok jadwal sik. Padahal Bapak Ibu, kebutuhan kita kepada makan sama ilmu itu lebih butuh mana? Lebih banyak mana? Ilmu. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? An-nasu ila ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarabi. Sesungguhnya seluruh manusia, bukan hanya ustadz, bukan hanya jamaah, bahkan para ulama, sesungguhnya seluruh manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan butuhnya mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Belum mengatakan li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju ilaihi al-yawm marratan aw marrataini. Karena kita ini butuh makan, butuh minum sehari semalam mentok kaping pinten Bapak Ibu? Nek raping loro ya ping. Tetapi kebutuhan kepada ilmu itu kulla waktin. Apa itu? Setiap waktu. Berarti Bapak Ibu, kebutuhan kepada ilmu sama makan minum lebih banyak mana? Ilmu. Kalau makan minum 24 jam paling berapa kali? 3. Tapi kalau ilmu itu setiap waktu. Contoh, Bapak Ibu, jenengan mau bangun tidur. Kok mau bangun tidur? Bangun tidur itu yang dibutuhkan makan atau ilmu? Ilmu apa? Ya ilmu berdoa bangun tidur. Setelah kita bangun tidur, kemudian kita pergi kemana? Kamar mandi. Yang dibutuhkan makan atau ilmu? Ilmu apa? Doa masuk kamar mandi. Pak Dar, doa masuk kamar mandi niku kira-kira nopo Pak Dar? Supen. Niki termasuk sesepuh jamaah Baitur Rahman Klodran Bapak Ibu, Masya Allah. Kita butuh ilmu. Ilmu bagaimana caranya masuk ke dalam kamar mandi. Ketika sudah masuk ke dalam kamar mandi, kita butuh makan atau ilmu? Butuh ilmu lagi. Ilmu apa? Menghadap. Bapak Ibu, kalau di dalam kamar mandi itu menghadapnya ke barat atau ke timur? Tidak dua-duanya. Tapi kemana? Ke utara dan selatan. Terus demikian. Kita ini lebih butuh ilmu daripada makan minum. Maka jamaah kaum muslimin bersemangatlah belajar. Bapak Ibu, tapi ingat, semangat belajar itu kadang kalau kita pas mendapatkan siraman pas pengajian. Nek pas ngaji ini oke, semangat. Kalau nek wis metu ke masjid pripun kira-kira? Cek semangat? Lumayan. Nek wis nang omah nyekel HP pripun kira-kira? Ya lumayan berkurang Bapak Ibu. Jamaah kaum muslimin, jangan lupa, semangatnya belajar kita ini sangat menentukan kemudahan kita akan masuk ke dalam surga. Bahkan semangatnya seorang hamba dalam belajar ilmu agama itu sangat menentukan besok di yaumul qiyamah ketika dia melewati as-sirat. Ketika dia melewati jembatan, yang jembatan itu di bawahnya ada neraka jahanam. Siapa yang terjatuh, maka dia pasti terjatuh ke dalam neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang mau berjalan dalam rangka untuk menempuh ilmu, belajar ilmu agama, kata Nabi SAW, sahalallah, itulah orang-orang yang akan dimudahkan tariqan ilal jannah,
Bapak Ibu, ciri orang itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga kalau dia dimudahkan salakatorikon. Ciri kalau orang itu akan dimudahkan masuk ke dalam surga kalau dia dimudahkan menempuh jalan. Jalan itu ada dua, Pak. Ada jalan hissi, ada jalan maknawi. Jalan maknawi adalah segala cara yang dengannya kita bisa mendapatkan apa? Ilmu. Contohnya apa? Nulis. Apalagi baca. Apalagi menghafal. Apa melih? Kok do lemes? Iki do poso Bapak Ibu. Murojaah. Ini termasuk jalan yang bermakna maknawi. Kata para ulama, siapa yang mau menulis, dia mendengar, membaca, menghafal, dan semua jalan yang dengannya dia bisa mendapatkan ilmu, maka masuk dalam hadis man salaka tariqan. Ini tanda-tanda akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya. Adapun makna yang kedua jamaah kaum muslimin adalah makna hissi, makna nyata. Orang itu menempuh jalan, maksudnya kakinya berjalan menuju kepada majelis ilmu, semangat. Ya. Siapa yang punya dua sifat ini, melaku teng majelis ilmu yo semangat, nulis yo semangat, ngapal lagi yo lali ini yo semangat. Bersyukurlah, semoga ini merupakan tanda kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Taib. Selesai yang pertama. Sekarang Bapak Ibu terkait belajar, apalagi yang kita koreksi selain semangat? Yang kedua adalah niat. Yang kedua adalah apa? Niat. Bapak Ibu, mengoreksi niat belajar niku penting napa mboten? Penting napa mboten? Kenapa? Gara-gara salah niat, belajarnya bisa menyebabkan masuk neraka. Tapi dengan niat yang benar, insya Allah itu wasilah untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan jujur jamaah, kira-kira selama ini kita ini jarang ngoreksi niat kita ketika belajar napa boten kira-kira? Jarang jamaah. Padahal ini perkara yang berbahaya. Jangan lupa Bapak Ibu, manusia besok di yaumul qiyamah yang pertama dilempar ke dalam api neraka, mereka bukan orang-orang yang minum minuman cium, mereka bukan orang-orang yang main dadu, mereka bukan orang-orang yang makan harta riba, tapi manusia yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka adalah ahli ibadah. Di antaranya orang yang semangat ngaji, tetapi semangat ngajinya tidak disertai dengan niat yang benar. Dalam hadis yang panjang Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyebutkan inna awwala ma yuqda yaumul qiyamah, orang yang pertama kali akan yuqda, akan dilemparkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah orang yang yata'allamul ilma, orang yang ngaji Bapak Ibu, orang yang belajar ilmu agama. Maka orang itu ditanya, engkau gunakan apa nikmatmu itu? Dia mengatakan, aku belajar ilmu agama demi engkau ya Allah. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu dusta, tapi kamu belajar dalam rangka kamu dikatakan orang yang alim, ben disebut orang yang berilmu. Akhirnya orang itu diseret Bapak Ibu. Yang diseret bukan kakinya tapi wajahnya ditaruh di bawah, fasuhiba. Akhirnya orang itu suhiba. Apa suhiba itu? Dilemparkan dengan keras ke dalam api neraka. Jamaah kaum muslimin, perlu kita selalu muhasabah, terutama niat ketika mau belajar. Wah, berarti belajar yo bahaya Pak ya.
Daripada belajar masuk neraka, mending tidak usah apa? Belajar. Niki madok apa boten? Niki setan bisi Bapak Ibu. Wis rasa sinau apa sinau? Wis poso-poso ngaji bukber mlebu neraka. Serasa ngaji. Bapak Ibu kira-kira kalau setan bisiki kepada jenengan, Pak, Bu, Dik, Mas, ngopo ngaji? Malah mlebu neraka, mending rasa ngaji. Pripun jawaban Bapak Ibu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kalau setan bis seperti itu? Kita jawab, setan wong ngaji saja belum tentu selamat, apalagi tidak ngaji. Maka solusinya Bapak Ibu itu bukan berhenti ngaji, tapi apa? Ngajinya lanjut terus apa? Sering dikoreksi, sering dievaluasi. Khawatir Bapak Ibu jangan-jangan semangatnya kita ngaji udan-udan Masya Allah, gak mau libur, jangan-jangan niat itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala belum mengatakan al-ilmu la ya'dilu syai'. Keutamaan orang yang belajar ilmu itu Bapak Ibu tidak ada yang menandingi amal apapun, dengan catatan insohat niyatuhu, jika benar niatnya. Ya, ditanya beliau bagaimana niat belajar itu. Niat yang pertama adalah raf'ul jahli an nafsi wa ghairihi. Niat dalam belajar diantaranya Bapak Ibu, kita belajar niatannya untuk menghilangkan kebodohan. Karena aku lahir itu dalam keadaan bodoh. Ini yang pertama. Yang kedua, menghilangkan kebodohan untuk orang lain. Saya ngaji biar bodoh saya hilang, dan besok saya akan belajar berusaha menghilangkan kebodohan orang lain, terutama keluarga saya. Tapi Bapak Ibu, itu koreksi belajar yang keberapa? 2. Sekarang koreksi belajar nomor berapa? 3. Bapak Ibu, ngaji itu, belajar itu yang dikoreksi yang ketiga adalah sudah membawa perubahan atau belum. Bapak Ibu jujur, ngaji kita ini sudah lama atau belum? Sudah. Kira-kira ngaji kita sudah membawa perubahan atau belum? Koyoke pripun? Ya ketoke harus membawa perubahan. Ketika Bapak Ibu sudah ngaji bertahun-tahun, ternyata ngajinya tidak membawa perubahan, bahaya. Dulu sebelum ngaji karo garwane galak bar ngaji kok tambah maki. Dulu sebelum ngaji karo garwane jarang jajak nih bar ngaji tambah cetil. Jamaah kaum muslimin, berkata Sufyan bin Uyainah, belum memberikan satu kalimat yang indah kepada kita semuanya sebagai bentuk muhasabah. Apa kata beliau? Idza kana nahari nahar safi wa laili lailu jahil fama asna bil ilmi allati katabtu. Kata beliau, apabila waktu malamku itu seperti malamnya orang yang jahil, apabila waktu siangku itu seperti siangnya orang yang bodoh, sama saja. Kata beliau, apa gunanya aku tulis ilmu selama ini? Apa gunanya aku kumpulkan ilmu selama ini? Gak ada gunanya, Pak. Ngaji ngantek jenggote putih, Masya Allah, ngantek buku catane pitel lembar sak jilid-jilid, tapi nggak ada perubahan Bapak Ibu. Jamaah kaum muslimin, sekali lagi ini perlu dievaluasi. Jangan sampai belajar kita sebatas rutinitas namun tidak membawa perubahan. Lanjut, sekarang yang dikoreksi yang kedua. Kalau yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah apa? Akidah. Bapak Ibu, pernahkah kita ngoreksi akidah kita?
Ketok dereng jamaah, jarang. Baik, sekarang Bapak Ibu kira-kira akidah kita sudah lurus napa belum? Ya rawarin jawab, mergone poso ya Pak. Jamaah kaum muslimin, kenapa kita perlu mengoreksi akidah? Satu, karena akidah itu adalah kunci masuk ke dalam surga. Syarat untuk bisa masuk ke dalam surga Bapak Ibu, kita menghadap Allah dalam kondisi akidah yang sahih, akidah yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu mengoreksi akidah kita? Karena akidah itu adalah pondasi. Pondasi dalam beramal, pondasi dalam beribadah. Jamaah, di antara tanda akidah ini belum bagus, di antaranya kita sering putus asa. Basa Jawa napa niku? Nglokro mutung. Kinten-kinten Bapak Ibu sering nglokro napa mboten? Usaha rapayu sithik nglokro. Belajar ra mudeng sithik nglokro. Dimasake istri rai sithik nglokro. Bapak Ibu, orang yang sering mutungan, orang yang sering putus asa, itu tanda-tanda akidahnya dipertanyakan. Kenapa? Karena orang yang mudah putus asa, itu tanda dia sukanya suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru belajar sebentar, Masya Allah, belajarnya belajar tahsin, ternyata pas petuk huruf sing angel dilafadzke. Napa niku? Dot. Ayo coba meneh dot. Salah, ulangi meneh dot. Salah, sesuk mangkat mboten kira-kira? Kenapa enggak berangkat? Angel. Bapak Ibu, orang itu yang mudah ngelokro itu biasanya orang yang suudon atau husnudon. Suudon. Bukankah Allah sudah berjanji wa inna ma'al usri yusra? Bersama kesulitan pasti ada apa? Kemudahan. Bukankah Nabi sudah mengabarkan wa'lam annan nasra ma'as sabri? Ketahuilah bersama kesabaran pasti ada kemenangan. Bersama kesabaran pasti ada pertolongan. Niki yakin apa betul kira-kira? Berapa persen? Berarti sesuk nek TPA ngucap dot ping 10 diulang lanjut apa prei? Lanjut mundur apa maju? Kalau dipraktek nih Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin, jangan mudah ngelokro. Mosok wis ngaji ngelokro, ya. Gampang putus asa, ya. Tambah semangat. Ingat, orang-orang musyrikin, orang-orang munafikin itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mereka itu senangnya suudon. Allah sebutkan dalam surat Al-Fat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa yu'adzibal munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengadab orang-orang munafik, baik laki maupun perempuannya, wal musyrikina wal musyrikat. Allah juga mengadab orang-orang musyrikin laki dan perempuannya. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adzannina billahi dhannas sau. Karena mereka sukanya suudzon kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jangan suka melu-melu wong musyrikin. Berarti kita harus punya sifat apa? Husnudon. Dan tanda orang itu husnudon kepada Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah, orang itu tidak mudah ngelokro, selalu optimis. Dongo ping pisan kok orang ketok asile lanjut. Ping pindho ra ketok hasile lanjut. Ngantek 100 kali enggak lihat hasilnya lanjut. Yakinlah
Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan kepada kalian. Tab selesai Bapak Ibu, itu muhasabah yang berapa? 2. Sekarang masuk pada koreksi diri nomor 3. Apa tadi? Ibadah. Jamaah kaum muslimin, sudah berapa tahun kita ini beribadah? Jawabannya banyak. Saya tanya Bapak Ibu, di antara ibadah yang hobi kita kerjakan apa contohnya? Masing-masing punya keistimewaan. Ada yang hobinya ngibadah berupa maca Quran. Nek maca Quran iku ra kesel. Sedina esok katam pinten juz? Sak juz. Hobi, Pak. Nek ngapalke Quran iku Masya Allah. Tapi ada juga orang yang hobinya ngibadah niku sedekah. Nek sedekah niku rawat di melarat blas. Los Bapak Ibu. Ada juga orang yang punya hobi ibadah sholat malam. Lainnya cek turu piyambakipun tani. Bapak Ibu, sekarang yang perlu kita koreksi bersama-sama jamaah, setelah jenengan itu punya kelebihan ibadah masing-masing, contoh jenengan ahli tahajud, ada contoh jenengan ahli sedekah. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu itu lihat orang yang belum bisa sedekah, kira-kira jenengan gimana pandangannya? Menganggap remeh dia atau biasa-biasa saja Bapak Ibu? Jamaah kaum muslimin, kadang orang itu orang ahli ibadah, tapi ketika melihat orang yang level ibadahnya di bawahnya, dia merasa lebih baik, dia merendahkan yang lain. Kamu apalane pirang jus? Ya, paling jus telung kowe kolak wali. Yang ahli sedekah meremehkan orang-orang yang miskin. Kowe sopo? Yang bolak-balik umroh meremehkan yang belum pernah. Bapak Ibu, siapa yang ahli ibadah tapi tidak tumbuh ketawaduan, tidak membuat dia semakin merendah diri, itu tanda ibadahnya belum beres. Perlu dievaluasi Bapak Ibu. Kenapa jamaah? Karena ibadah itu diambil dari kata abada ya'budu. Diulangi, ibadah itu diambil dari kata apa? Abada ya, coba ditirukan, abada ya'budu, abada ya'budu. Bersama-sama 1 2 3. Ibu-ibu sendiri 1 2 3. Bapak-bapak sendiri. Kok cek banter sing dhuwur nggih? Oh, sing dhuwur sahure kakean. Jadi ibadah itu diambil dari kata abada ya budu. Yang tahu maknanya cung boleh pulang duluan. Ada coba? Apa makna abada ya budu? Iku orang nek dhuwur prese ya. Enggak ada coba ngomong sih. Abada ya'budu itu maknanya adalah at-tadallulu wal khudu'u. At-tadallulu wal khudu'u artinya menghinakan diri, merendah diri. Berarti Bapak Ibu, kalau ibadah kita dikatakan sudah beres, buktinya apa? Semakin kita banyak ibadah, kita semakin tawadhu, kita semakin merendah, bukan semakin bukan semakin meremehkan orang. Jamaah kaum muslimin, bersyukurlah siapa yang diberikan anugerah dia ahli ibadah plus dia menjadi orang yang merendah diri. Itulah diantara sifat-sifatnya ahlu surga. Ya. Wa tilka darul akhirah. Adapun negeri akhirat kata Allah Subhanahu wa taala,
itu diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang la yuridu uluwan wala fasadan fil ardi. Mereka itu enggak suka kesombongan, mereka suka merendah Bapak Ibu. Tapi jamaah, kira-kira bola balik umroh terus dadi wong tawadhu, bola balik sedekah dadi wong tawadhu, apalane 30 juz dadi wong tawadhu, gampang napa angel Bapak Ibu kira-kira? Enggak mudah jamaah. Karena tabiat manusia itu pengennya menjadi lebih apa? Atas. Terus Bapak Ibu, gimana resepnya agar kita ini mudah menjadi orang yang tawa, tidak merendahkan yang lainnya? Banyak kiatnya Bapak Ibu. Di antara kiatnya yang pertama adalah yakini kita bisa beribadah, kita bisa beramal itu bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi kita bisa beribadah, kita bisa beramal itu bitaufik, karena taufik dan karena hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, apa buktinya? Kalau kita bisa beramal itu bukan karena kemampuan. Saya tanya Bapak Ibu, umroh itu yang bisa berangkat umroh harusnya orang kaya atau orang miskin? Umroh harusnya yang bisa berangkat umroh itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Kenyataannya belum tentu. Adakah orang-orang kaya nggak bisa umroh? Banyak. Kenapa? Belum dapat hidayah, belum dapat kemudahan. Adakah orang-orang yang miskin bisa umroh? Banyak. Ngerti di telepon titit, Mas, gawe paspor, ngopo di umroh ke? Masya Allah. Ini bukti Bapak Ibu, orang itu bisa beramal, bisa beribadah bukan karena kemampuannya, tapi karena hidayah, karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kita bisa beramal semata-mata karena kemampuan kita, mesti orang yang kaya bisa umroh, tapi tidak. Tapi jamaah kaum muslimin yang hormati, sekarang berikutnya sedekah. Harusnya yang bisa sedekah itu orang kaya atau orang miskin? Kenyataannya belum tentu. Adakah orang kaya jarang sedekah? Banyak. Adakah orang miskin sering sedekah? Banyak. Ini bukti Bapak Ibu, orang itu bisa beribadah termasuk bisa sedekah itu karena hidayah, karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, agar kita ahli ibadah bisa jadi orang yang tawadhu, tidak takabur, tidak sombong. Yang kedua adalah yakini, sadari Bapak Ibu, kita ini memang banyak ibadahnya, tapi kita nggak ada bisa menjamin ibadah kita apakah diterima atau tidak. Nggak ada jaminan Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu itu ahli qiyamul lail, tapi belum tentu sholat malam kita diterima oleh Allah. Siapa yang bisa memastikan? Ya, Bapak Ibu, ini beberapa kiat untuk muhasabah tentang akidah kita. Lanjut sekarang ke berapa? Sudah berapa tadi berarti? Satu apa? Belajar. Kedua akidah. Ketiga ibadah. Sekarang yang terakhir, apa itu? Akhlak. Bapak Ibu yang berhormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu perkara yang sangat penting. Saking pentingnya masalah akhlak, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan akhlak yang bagus itu tanda kalau imannya bagus. Saya ulangi, di antara perkara yang menunjukkan pentingnya akhlak, apa itu? Bahwa akhlak yang bagus itu bukti imannya bagus. Semakin indah akhlaknya, semakin indah imannya. Rasulullah SAW bersabda,
Dan riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak itu tanda akan keimanan. Bapak Ibu, kalau kita mau berakhlak baik, maka pertama kali kepada siapa Bapak Ibu? Halo? Kalau Bapak Ibu ini pengen berakhlak baik kepada manusia, yang pertama kali kepada siapa? Kepada teman atau kepada orang keluarga kita? Hah? Keluarga apa teman? Harusnya kenyataannya teman. Saya tanya Bapak Ibu, jenengan pernah kedatangan tamu? Nek jenengan nyuguhi tamu niku diparingke piring nopo kresek? Piring tur piring sing apik. Tur nek nyuguh tamune sak-sake napa biasane? Apa biasane? Napa sing bagus? Ya mikir-mikir. Ya. Sekarang Bapak Ibu yang hormati, jenengan nyuguhi wong tua niku beto piring napa beto kresek? Bu, oleh-olehnya langsung dituk nih kresek iki Bapak Ibu. Dik, nukok nek oleh-oleh istrinya dik tak tukokke gorengan. Nyerah kene nganggo kresek napa nganggo piring? Oh lagi tuku. Ya wis Pak, ketok aja mae angel iki. Jamaah kaum muslimin, kita ini kalau berakhlak, maka yang paling pertama adalah berakhlak kepada orang yang paling dekat kepada kita. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kata si laki-laki tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berakhlak baik kepadanya? Si laki-laki bertanya, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berakhlak baik kepada? Qala ummuk. Yang pertama dijawab adalah ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Qala ummuk, ibumu. Qala summaman, qala ummuk, kemudian siapa lagi? Dijawab ibumu. Baru yang terakhir adalah abuka, bapakmu. Jamaah, hadis ini menunjukkan ketika kita seorang muslim pengen berakhlak baik, maka yang paling pertama yang berhak mendapatkan akhlak baik kita adalah orang yang paling dekat kepada kita. Dan yang paling pertama siapa? Orang tua. Orang tua itu dirinci siapa dulu? Ibu. Ya. Jamaah kaum muslimin yang hormati, siapa yang saat ini masih punya orang tua komplit, nikmat Bapak Ibu, bersyukurlah. Ya, itu anugerah yang mahal. Ya, karena tidak setiap muslim mendapatkan nikmat seperti jenengan punya orang tua plus komplit. Jangan sia-siakan Bapak Ibu. Orang tua itulah di antara pintu yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Jangan sia-siakan untuk berbuat baik kepada mereka. Siapa yang masih punya orang tua kok sampai gagal masuk ke dalam surga, rugi Bapak Ibu. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, berdoa jemaah, diaminkan Rasulullah manusia yang paling mulia. Di antara doa malaikat Jibril adalah ragima anfu, summa ragima anfu, summa ragima anfu, celaka, celaka dan celaka, diulangi 3 kali.
Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, pengulangan lafaz itu dinamakan dengan taukid. Taukid itu dengan bisa mengulang lafaz atau mengulang jumlah, dan taukid itu maknanya penguat. Ya, Malaikat Jibril berkata, rogima anfu summa rogima anfu summa rogima anfu, celaka 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 3 kali. Saking dahsyatnya ia akan didoakan. Siapa mereka? Kok begitu ngerinya doa Malaikat Jibril? Di antaranya adalah man adroka walidain, siapa yang bertemu orang tuanya 1 ataupun 2 tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Masih punya orang tua tapi orang tuanya itu tidak bisa jadi wasilah dia masuk ke dalam surga. Ini orang-orang yang celaka Bapak Ibu. Kenapa jamaah? Dia punya orang tua namun gak kober berbuat baik kepada mereka. Nek jajak nih koncone Masya Allah los, pilih nyandi soto gobios atau sate nih mbok galak. Tapi nek jajak nih wong tua paling setahun bisa ya. Yuk Bapak Ibu yang hormati, mumpung masih punya orang tua, kita jadikan orang tua kita wasilah untuk masuk ke dalam apa? Surga. Jamaah, siapa yang hari ini belum mendoakan orang tua, nggak usah ngacung. Siapa yang hari ini belum mendoakan orang tua, nggak usah ngacung. Jawabannya ada atau tidak? Nggak usah jawab berarti. Kira-kira kalau ada anak sampai 1 hari 1 malam itu nggak pernah 1 lafaz pun doakan orang tua, itu anak yang baik atau yang bagaimana? Anak yang hatinya kotor Bapak Ibu. Anak yang tidak lesannya tidak pernah mendoakan orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya, jarang mendoakan orang tuanya. Ini tanda-tanda dia sudah melupakan kedua orang tuanya. Padahal orang tua dulu kita nggak pernah melupakan kita. Monggo jamaah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih punya kedua orang tua. Terakhir Bapak Ibu, jamin niku telat toh. Makan cek suwe men. Termasuk orang dekat yang perlu kita berakhlak baik selain orang tua siapa? Istri. Goh Bapak Ibu, jenengan suami dikatakan suami baik itu ukurannya bukan apik marang koncone, tapi apik marang istri. Walaupun jenengan marang koncone jobo los Bapak Ibu karo koncone istrine ra los, jenengan belum suami yang baik. Ya. Dan termasuk akhlak yang baik kepada istri adalah nek ngomong itu adab. Bapak Ibu nek ngobrol nang omah nyekel HP napa depan-depan? Kita ini ketemu istri itu waktunya singkat Bapak Ibu. Sudah ketemu istri waktunya singkat, ra sempat delok wajah. Ngobrol kok dewe-dewe. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudahkan Bapak Ibu, silakan kita tutup dulu. Demikian banyak orang yang dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.